Hai guys, bertemu kembali dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan melayani konsultasi hukum secara gratis dari masyarakat. Pada konten kali ini tim kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Konten ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum atau praktisi hukum. Baiklah, langsung saja. Banyak di antara kita hanya tahu perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana secara sederhana saja. Padahal jika kita ingin membedakan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana, maka akan ditemukan banyak sekali perbedaannya. Berikut kami jelaskan beberapa perbedaan di antaranya sebagai berikut. 1. Perbedaan dari segi inisiatif pengajuan perkaranya. Di dalam hukum acara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana ke muka persidangan pengadilan adalah jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum atau negara, sedangkan dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan perkara perdata ke muka persidangan pengadilan adalah pihak penggugat yang mewakili kepentingannya sendiri secara pribadi atau privat. Jadi, dalam hal ini terlihat kepentingan umum pada hukum acara pidana dan kepentingan perseorangan pada hukum acara perdata. 2. Perbedaan dari segi keterikatan hakim. Pada alat-alat pembuktian, di dalam hukum acara pidana, hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi di samping terikat pada alat bukti yang sah, hakim harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan si terdakwa. Inilah yang dalam sistem hukum Anglo-Saxon dinamakan beyond reasonable doubt, sedangkan di dalam hukum acara perdata, hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah. 3. Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin dicapai. Di dalam hukum acara pidana, sebagai konsekuensi dari keterikatan hakim pada keyakinannya sendiri, sehingga dikatakan kalau hakim dalam menangani perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, sedangkan di dalam hukum acara perdata, karena hakim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, maka dikatakan hanya mencari kebenaran formil. Dalam hubungan ini ada motto yang mengatakan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. 4. Perbedaan dari segi penghentian pemeriksaan perkara. Di dalam hukum acara pidana, kalau suatu perkara pidana sudah sekali diajukan oleh kejaksaan ke muka persidangan pengadilan, maka diteruskan atau tidaknya perkara itu pada asasnya tidak tergantung atas kehendak dari jaksa atau terdakwa. Pada asasnya kejaksaan tidak berwenang untuk mencabut tuntutannya, sedangkan di dalam hukum acara perdata, pada asasnya para pihak yang berperkara bebas untuk menghentikan pemeriksaan perkara itu sebelum hakim menjatuhkan putusannya. 5. Perbedaan dari segi aktif dan pasifnya hakim. Di dalam hukum acara perdata, pada dasarnya merupakan sengketa para pihak, di mana luas ruang lingkup persengketaan itu ditentukan oleh para pihak. Disinilah terlihat sikap pasif dari hakim, jadi proses perdata merupakan penyelesaian persengketaan, sedangkan di dalam hukum acara pidana, bukan penyelesaian persengketaan. Hal ini terlihat bahwa di dalam hukum acara pidana, walaupun terdakwa sudah memberikan pengakuan, hakim tidak boleh menerima begitu saja pengakuan terdakwa, tetapi harus aktif menyelidiki kebenaran pengakuan itu, sedang tadi di dalam hukum acara perdata hakim wajib menerima pengakuan tergugat. Di sini, terlihat bahwa dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif. 6. Perbedaan dari segi kepentingan yang dilindungi. Dari sudut kepentingan yang dilindungi, maka di dalam hukum acara pidana menghadapi 2 kepentingan. 1. Kepentingan umum. 2. Kepentingan hukum. Adapun di dalam hukum acara perdata, 2 pihak yang berperkara sama bobot kepentingannya, sehingga berlaku asas audi et alteram partem, yaitu baik pihak penggugat maupun tergugat harus diperlakukan sama. Dalam arti kata peluang untuk kalah dan menang sama, tergantung nantinya pada pembuktian mereka sehingga keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama. Di dalam hukum acara pidana tidak demikian. Kepentingan yang diwakili jaksa adalah kepentingan umum, sedangkan kepentingan yang diwakili terdakwa adalah kepentingan perseorangan. Kepentingan perseorangan di sini membutuhkan kepastian hukum yang menuntut perlindungan hukum. Kepentingan umum menghendaki agar yang salah dihukum, sedangkan kepentingan hukum menghendaki agar yang tidak salah tidak dihukum. 7. Perbedaan dari segi sifat hukum. Di dalam hukum acara pidana, tujuan hukuman adalah dengan sengaja membebankan nestapa kepada si pelaku. Sedangkan di dalam hukum acara perdata tujuan hukuman adalah untuk melindungi subjek hukum lain di luar si pelaku.
Demikian penjelasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau permasalahan hukum yang dihadapi, silahkan isi pada kolom komentar. Tim kami akan menjawabnya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, agar Anda tidak ketinggalan video kami yang menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami berikutnya.